Sahabat foto, apa kabar? Shutterstock memiliki wewenang untuk sewaktu-waktu menonaktifkan akun para kontributor seperti kita. Sesuai dengan ketentuan yang disampaikan pada saat seseorang mendaftar sebagai kontributor Shutterstock, ada beberapa hal penting yang jika dilanggar berpotensi menggugurkan status kita sebagai kontributor. Mulai dari peringatan melalui email hingga mendisable akun yang bersangkutan. Apabila hal tersebut terjadi, maka semua hak sebagai kontributor bisa dibatalkan. Artinya, penghasilan bulanan dari royalti foto yang terjual yang selama ini dinikmati berpotensi terhenti. Akan sangat menyedihkan apabila nominalnya yang sudah ada di angka yang lumayan, terus tiba-tiba harus hilang begitu saja, karena kesalahan yang semestinya tidak perlu terjadi. Shutterstock sangat menjunjung tinggi hak cipta atau copyright. Unsur utama alasan akun kontributor di-disable adalah pelanggaran hak cipta. Jangan pernah mengupload foto orang lain, baik versi apa adanya atau bahkan sudah melalui proses modifikasi atau editing. Misalnya mencomot sebagian saja dari karya orang lain, kemudian menggabungkan dengan foto kita dengan proses digital imaging, sebaiknya juga jangan pernah dilakukan. Karena menurut saya, Shutterstock pasti memiliki software khusus yang bisa membaca data EXIF atau metadata dari sebuah foto. Jika ditemukan hal-hal aneh yang ada, foto kita akan langsung dicurigai. Jika kita baca petunjuk yang diberikan, mengirimkan karya ke Shutterstock, artinya kita memberikan kepada Shutterstock hak dan lisensi penggunaan sepenuhnya karya kita. Seperti mereproduksi, mengedit, menampilkan di publik, mensublisensikan, mengiklankan, menjual, dan seterusnya. Dalam panduannya dituliskan, Shutterstock berhak menutup sebuah akun jika ada unsur penipuan, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran hak pihak ketiga termasuk privasi atau publisitas, download yang menggelembung secara artifisial, pengiriman materi yang bersifat pornografi, kekerasan, atau yang dapat ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik. Lalu, jika akun kita dihentikan karena alasan apapun, kita harus menunggu otorisasi tertulis dari Shutterstock sebelum bisa membuat akun berbeda. Sementara, kita tidak boleh memiliki lebih dari satu akun kontributor aktif tanpa persetujuan tertulis dari Shutterstock. Kita tidak boleh mengirimkan konten yang identik ke lebih dari satu akun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shutterstock. Ada beberapa hal tambahan yang sebaiknya kita ketahui juga. Sebagai kontributor, kita harus memiliki dan mengontrol hak cipta semua karya yang dikirim ke Shutterstock. Ini berarti bahwa kita tidak dapat mengirimkan karya yang diperoleh dari sumber lain, misalnya hasil mencomot dari internet, kecuali kita memiliki izin untuk melakukannya. Meski hal berikut ini tidak langsung mengancam akun kita di-disable, konten domain publik tidak dapat dikirimkan dalam keadaan apapun jika kita tidak memiliki hak penuh atas konten tersebut. Kita tidak boleh mengirimkannya. Oleh sebab itulah diperlukannya property release. Pengiriman konten yang ditujukan untuk kategori komersial tidak boleh mengandung materi berhak cipta apapun, termasuk karya seni, foto lain, patung, arsitektur, pameran, atau audio yang memiliki hak cipta. Selain itu, pengiriman konten tidak boleh mengandung merek dagang, merek layanan, atau indikasi asal lainnya, termasuk logo yang dimiliki oleh pihak ketiga. Jika konten yang dikirimkan berisi materi berhak cipta atau merek dagang, harus dilengkapi dengan rilis dari pemilik hak cipta atau merek dagang tersebut. Atau jika konten tersebut memenuhi standar editorial Shutterstock, kita dapat mengirimkan konten untuk penggunaan editorial saja.
Tidak boleh mengirimkan konten yang mengandung hal yang melanggar hak asasi manusia, seperti misalnya yang ada unsur pemaksaan atau penindasan. Pengiriman konten yang berhubungan dengan unsur ras, etnis, disabilitas, usia, kepercayaan, gender harus menggambarkan atau mendeskripsikan kelompok tersebut dengan cara yang baik dan terhormat, mewakili identitas mereka. Ketika sebuah akun Shutterstock telah ditutup karena masalah pelanggaran hak cipta, kita akan dikirim email oleh Shutterstock. Email tersebut akan menjelaskan secara spesifik mengapa akun kita dinonaktifkan, termasuk nomor ID aset yang dipermasalahkan. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sama sekali tidak bermaksud menggurui. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Selamat hunting dan salam potret.